Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Menegur warga, 3 polisi di Yahukimo justru dianiaya warga. Membawa peti mati, ratusan warga Manokwari menolak perpanjangan masa penyaluran dana otonomi khusus. 2 warga positif COVID-19, warga distrik Urik Merauke takut keluar rumah. Tak terima ditegur polisi, puluhan warga menyerang 3 polisi di Jalan Paradiso, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. 3 polisi itu adalah Aibda Mukaram Imanailo, Bribka Amir Mulu, dan Bribtu Ferdinand Arifin Wali. Ketiganya terpaksa harus dirawat di RSUD Yahukimo karena mengalami luka di kepala dan tangan. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan 1 pelaku sudah ditangkap dan polisi masih memburu pelaku lain. Telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap aparat kepolisian yang saat itu sedang berada di Kedai. Ya, sebab musabab atau kronologis kejadian yaitu ketika mereka ada di sekitar Kedai sedang pesan makanan, kemudian salah satu warga masyarakat itu menggunakan HP atau komunikasi dengan teman lainnya menggunakan handset. Jadi suaranya itu kencang sekali, bikin suasana di tempat itu tidak nyaman. Terus dari anggota kita menegur, adik, tolong handsetnya dilepas biar agak termonitor. Ternyata kata-kata itu tidak menyenangkan kepada yang bersangkutan. Terus kemudian pelaku mengambil balok menganiaya anggota kita yang menegur tadi. 2 anggota lainnya sedang melerai. Kebetulan mobil Avanza datang melewati kedai tersebut, melihat anggota kita dipukulin, terus kemudian mobil Avanza ini turut datang, terus teriak, bahkan ikut serta untuk menganiaya anggota kita. Jadi yang pertama anggota kita ini luka 1, jadi ada 3 korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum warga masyarakat di distrik Dekai. Kabid Humas mengimbau warga tidak terprovokasi dengan kasus penyerangan polisi karena kasus ini adalah murni kriminal. Polisi juga memastikan situasi di Yahukimo kondusif. Dari Kabupaten Yahukimo, Papua, Hendra melaporkan. Masa penyaluran dana otonomi khusus akan berakhir pada tahun 2021. Ratusan warga asli Papua di Manokwari, Papua Barat berunjuk rasa meminta pemerintah pusat tidak perpanjang masa penyaluran dana otonomi khusus. Kami menolak dengan tegas perpanjangan pemberlakuan otonomi khusus jilid 2 dalam bentuk dan nama apapun di Territory Watch Papua. Massa yang menggelar aksi di Jalan Yosudarso mendapat pengawalan ketat polisi. Demonstran mengaku kecewa selama 20 tahun mendapat kucuran dana otsus dari pemerintah pusat, tapi tidak bermanfaat untuk mereka. Massa sengaja membawa peti mati sebagai simbol gagalnya pembangunan di Papua. Kami yang lagi berteriak ini kan kami masyarakat Papua, masyarakat pribumi. Kami kan bagaimana kontrolnya, kontrol masyarakat untuk terus melakukan masukan saran kepada pihak pemerintah atau negara. Kan untuk pertemuan MRP terkait dengan rencana aksi selanjutnya. Iya, kami lagi kasih kepercayaan untuk kita punya forum yang lagi berkoordinasi ke MRP.
baik itu dari MRP Papua dan Papua Barat. Kita berharap dari hasil itu nanti bisa menjadi sebuah kesepakatan, karena kota bisa bicara Otsus gagal, tapi harus ada sebuah forum, harus sebuah lembaga yang bisa mewadahi itu. Karena kenapa kalau tidak lembaga itu, karena hari ini kan ada MRP, MRP ini kan kepanjangan tangan dari itu rakyat Papua yang dilahirkan oleh Otsus Undang-Undang 21. Sehingga MRP berkewenangan untuk memfasilitasi masyarakat dengan pihak Jakarta untuk ada sebuah forum yang bermartabat untuk kita bicara. Selain di Manokwari, ratusan massa juga menggelar demo di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Pendemo meminta pemerintah pusat mengevaluasi penyaluran dana otonomi khusus selama 20 tahun terakhir. 126 triliun dana otonomi khusus digelontorkan pemerintah pusat untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dinilai tidak mampu mensejahterakan masyarakat di Papua. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari dan Pegunungan Bintang. Harga emas di Kabupaten Merauke tembus Rp1.000.000 per gram. Meski ada pandemi COVID-19 dan mahal, penjualan emas di Merauke masih normal. Penjual emas mengaku selama 3 bulan, penjualan emas sempat jeblok. Namun setelah Pemda membuka bandara dan pelabuhan awal Juli, penjualan emas kembali normal. Cenderung emas naik ini, awalnya kita agak pesimis karena menurut pembeli dari bulan Maret, April, Mei, terus karena Merauke sudah menurun dan tidak ada lagi corona pada saat itu, pembeli sudah mulai membaik dan dihantam lagi dengan kecenderungan emas naik terus. Akhirnya sampai hari ini, alhamdulillah kesadaran masyarakat untuk menabung emas, berinvestasi emas makin banyak. Dan kemungkinan naik itu akan terus terjadi ya? Ya, akan bisa saja terjadi terus. Jadi kenaikannya ini berada mulai dari awal 2020. Dari harga berapa itu? Dari 635. Masuk di akhir tahun 2019 ini 700 lebih. Terus awal Januari mulai 735 itu hampir tiap hari sampai Maret itu sampai 870. Sekarang ini kenaikan ini akan pengaruh dengan tidak ada kepastian vaksin virus itu akan mempengaruhi memang. Artinya kalau ada keberhasilan nanti dari pemerintah bahwa vaksin ini betul-betul ada, bisa saja emas turun kembali. Nah, tapi kalau dia tidak berhasil, kemungkinan besar ini dia akan naik terus. Karena orang invest ke emas batangan. Penjual emas berharap Pemda tidak melakukan penutupan bandara dan pelabuhan sehingga kondisi ekonomi di Merauke kembali normal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sepekan terakhir mesin pencetak SIM di Polres Merauke rusak. Polres Merauke terpaksa harus menutup sementara pelayanan pembuatan SIM. Dirlantas Polda Papua Kombes Muhammad Nasihin usai melihat kondisi pelayanan SIM di Polres Merauke mengatakan pihaknya akan melatih petugas di seluruh satuan lalu lintas Polres sehingga setiap ada kerusakan, petugas dapat segera memperbaiki tanpa menunggu pihak ketiga dari Jayapura. Itu kemarin memang Pak Kasat Lantas itu lapor ke saya, ya. Makanya saya datang kemari, ingin secara dekat apa kesulitannya. Ternyata memang di aplikasinya itu ya. Kita punya vendor di sini. Nah, vendornya sudah menuju kemari, mudah-mudahan ya minggu depan sudah bisa beroperasi ya. Ada vendornya, kontrak dengan kepolisian yang tanggung jawab teknisinya di bidang itu. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa
melayani. Pak, vendor ini kan tidak berdiri di satu daerah Pak ya, dia kan harus berjalan. Nah, kira-kira mungkin ada solusi lain Pak? Mungkin peningkatan SDM teknis sendiri dari anggota lantas Pak, kenapa tidak seperti itu Pak? Ya, ditingkatkan SDM-nya, khususnya yang di bagian itu ya. Dia pendampingan vendor itu juga didampingi oleh anggota, sehingga setelah masa kontraknya nanti habis, mereka juga bisa langsung masuk demikian, sehingga ke depan makin hari makin bagus ya. Memang kita sumber daya manusianya perlu kita tingkatkan, perlu kita perbanyak ya. Terus terang saja dari jumlah aja masih sangat kurang untuk polisi, tapi selalu berupaya ditingkatkan jumlahnya. Tiap tahun kan ada perekrutan ini ya, sekolah itu. Tahun ini juga lebih banyak lagi, dan juga untuk kualitasnya juga ditingkatkan. Ya. Pak, secara umum di Papua Pak untuk permohonan SIM baru berapa banyak Pak untuk per bulannya Pak? 1 bulan kurang lebih sekitar 800-900 ya. 800 ya Pak ya. Selain meningkatkan kemampuan SDM, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua juga akan menambah mesin pencetak SIM di sejumlah polres yang ada di Papua, sehingga warga tidak menunggu berhari-hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.